Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang fikih mewaris. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas terkait pengertian, rukun syarat, serta urutan kerja dalam pembagian warisan. Silahkan diperhatikan ya. Pertama, pengertian waris. Waris menurut bahasa yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Arti tersebut diambil dari kalimat bahasa Arab warosa yarisu wirsan mirosan. Adapun menurut istilah, waris adalah berpindahnya hak kepemilikan berupa harta legal dan syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi, ketika orang tersebut belum meninggal, maka harta tersebut belum bisa dikatakan sebagai harta warisan. Selain itu, ilmu waris juga mempunyai nama lain, yaitu ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian waris juga. Karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak, dan jumlah kadar yang akan mereka terima. Selanjutnya, urgensi waris. Mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Jawabannya adalah karena ketika kita tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam ilmu mawaris, maka kita akan terancam akan masuk neraka. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. Baginya siksa yang menghinakan. Quran Surah An-Nisa ayat 14. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Ta'allamul faraida wa'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunsa'u min ummati." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Yang ketiga, kita juga diperintahkan untuk mengajarkan ilmu faraid, supaya masyarakat luas bisa memahami ketentuan ilmu faraid. Nah, kenapa juga kita harus memahami ilmu faraid ini? Karena kenyataannya di masyarakat itu penerapan ilmu faraid sudah banyak sekali dilupakan. Maka, agar hal tersebut tidak terjadi, kita perlu mempelajari ilmu faraid. Ilmu faraid juga adalah ilmu yang nantinya akan dicabut pertama kali. Dengan kita mempelajari ilmu waris, maka kita dapat mencegah perpecahan antara ahli waris. Dan yang terakhir, demi terwujudnya pembagian waris yang seimbang dan adil. Syarat pewarisan. Untuk syarat pewarisan, di sini ada 3. Yang pertama, mewaris sudah wafat. Yang kedua, ahli warisnya masih hidup. Dan yang ketiga, tidak adanya mawani atau penghalang antara mewaris dan ahli waris. Jadi, ketika kita ingin melaksanakan warisan, 3 syarat ini harus terpenuhi. Sekali lagi, mewaris ya sudah wafat, ahli waris yang diberikan warisan itu masih hidup, dan yang ketiga, tidak adanya mawani'. Kemudian, penyebab pewarisan. Penyebab pewarisan di sini terdiri dari 3 hal. Seseorang bisa mendapatkan warisan karena sebab kekerabatan atau keturunan. Misalnya, antara orang tua dengan anaknya, dengan ibunya, dengan ayahnya, dan seterusnya. Yang kedua, karena sebab pernikahan.
Dan yang ketiga, karena sebab wala atau memerdekakan budak. Untuk sebab yang pertama, ini sesuai dengan ayat Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun. Adapun penyebab pernikahan di sini walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Adapun wala berdasarkan hadis Rasul innama wala'u liman a'taqo. Ketika sudah ada 3 penyebab ini, maka seseorang bisa mendapatkan hak warisnya. Apabila tidak memenuhi penyebab 3 ini, maka orang tersebut belum bisa mendapatkan warisan. Selanjutnya, pencegah warisan. Seseorang bisa tercegah untuk mendapatkan warisan ketika terdapat 3 hal berikut ini. Yang pertama, pembunuhan. Maka ketika ahli waris membunuh mewarisnya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, terdapatnya perbedaan agama antara mewaris dan ahli waris. Dan yang ketiga, terdapatnya status perbudakan antara mewaris dengan orang yang diwarisi. Untuk pencegah yang pertama, sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi, laisa lil qatil minal mirathi syai'un. Adapun yang kedua, la yarisul muslim al kafir wa la yarisul kafir al muslim. Seorang muslim tidak dapat mewarisi sesuatu kepada orang kafir. Dan begitu pula, orang kafir tidak dapat mewarisi sesuatu kepada orang muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang ketiga, berdasarkan surah An-Nahl ayat 75. Daraballahu masalan abadan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Ketika terdapat status perbudakan, maka di sini seseorang tidak dapat mewarisi kepada orang lain. Rukun waris. Rukun waris di sini terdapat 3. Yang pertama, mewaris, yaitu pewaris, pemilik harta yang wafat. Yang kedua, waris, atau disebut juga dengan ahli waris, adalah penerima harta warisan. Yang ketiga, mauruth, atau disebut juga dengan harta warisan, harta yang nantinya akan dibagikan oleh mewaris kepada waris. Adapun urutan kerja dalam pemberian harta warisan, di sini kita tidak bisa langsung memberikannya ketika orang tersebut wafat. Akan tetapi, uang tersebut harus kita gunakan keperluan lainnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu memilah harta mewaris. Apakah di sana harta bersama atau milik pihak lain? Maka harta tersebut harus dipisahkan. Yang kedua, harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat ini harus digunakan terlebih dahulu untuk biaya pengurusan jenazah tersebut, mulai dari rumah sakitnya, biaya memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan terakhir menguburkan. Yang ketiga, uang yang ditinggalkan oleh mewaris digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang atau zakat. Yang keempat, untuk pelaksanaan wasiat. Jadi, apabila mewaris tersebut mempunyai wasiat, maka wasiat harus terlebih dahulu dilaksanakan. Maksimal ukurannya adalah 1/3. Dan terakhir, barulah harta warisan tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.